Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa pasca sarjana program studi manajemen pendidikan Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum atau UNIDU Jombang akan menyampaikan rangkuman makalah sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah statistika pendidikan yang berjudul uji binomial atau binomial test, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Miftahul Ilmi Surya Putra, Magister Pendidikan. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat khususnya bagi kami pribadi dan umumnya bagi pemirsa sekalian. Untuk rumusan masalah dalam makalah yang akan kami sampaikan, yaitu ada 3 pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan makalah ini. Yang pertama tentang sejarah uji binomial, meliputi bagaimana perkembangan uji binomial dari tahun 1710 hingga menjadi standar statistik modern. Yang kedua tentang pengertian uji binomial, tentang definisi, syarat data, dan rumus matematis dari uji binomial atau binomial test. Yang ketiga tentang contoh masalah uji binomial, yaitu tentang bagaimana cara kita menerapkan uji binomial itu sendiri pada kasus nyata menggunakan SPSS dan interpretasi hasilnya. Bab 1 tentang pendahuluan, yaitu bagaimana latar belakang tentang makalah yang akan saya sampaikan ini. Data dikotomis atau dua kategori memerlukan metode non-parametrik yang tepat untuk pengujian hipotesis. Contoh data dikotomis yaitu pria wanita, lulus gagal, iya tidak, pilihan 1 dan pilihan 2. Ilmu statistik berperan penting dalam pengambilan keputusan berbasis data melalui hipotesis. Dua kategorik, dua kelompok dikotomi atau dikotomis memerlukan metode non-parametrik spesifik, yaitu uji binomial atau binomial test. Uji ini membandingkan proporsi observasi sampel dengan proporsi harapan berdistribusi binomial. Konsepnya bertumpu pada percobaan binomial yang diformalisasikan Jacob Bernoulli dalam Ars Conjectandi, yaitu pada tahun 1713. Dalam bidang pendidikan, dan sosial, uji ini berguna untuk menganalisis preferensi atau perilaku dikotomik. Misalnya preferensi mahasiswa terhadap pilihan program studi. Program lunak, perangkat lunak seperti SPSS mempercepat perhitungan exact significance, namun pemahaman teori tetap menjadi
prasyarat penting agar tidak salah menafsirkan p-value. Sejarah binomial. Perjalanan lebih dari 3 abad. Pengamatan demografi hingga konsolidasi statistik modern. Dimulai pada tahun 1710. John Arbuthnot menganalisis rasio kelahiran laki-laki atau perempuan di London selama 82 tahun, yaitu mulai tahun 1629 sampai 1710. Kemudian pada tahun 1713, Jacob Bernoulli dalam Ars Conjectandi menformulasikan percobaan Bernoulli dan fungsi peluang binomial. Pada tahun 1733, Abraham de Moivre dalam The Doctrine of Changes mengungkapkan bahwasannya aproksimasi normal untuk P sama dengan 0,5 pada sampel besar. Pada tahun 1812, Pierre Simon Laplace memperluas aproksimasi de Moivre untuk sebarang nilai P, yaitu teorema de Moivre-Laplace. Pada tahun 1934, Cooper dan Pearson mengatakan bahwasannya interval kepercayaan eksak untuk proporsi binomial sampai standar emas hingga kini. Dan pada tahun 1936, Ronald A. Fisher mengatakan menerapkan uji binomial dan G-square pada data persilangan kacang polong Mendel. Pengertian uji binomial. Definisinya. Definisi uji binomial yaitu atau binomial test ialah metode statistik non-parametrik yang membandingkan proporsi observasi atau observed proportion suatu sampel dengan proporsi harapan atau threshold proportion yang berdistribusi binomial. Syarat penggunaannya, yang pertama data berbentuk nominal atau numerik dan dikotomik atau binomial. Yang kedua, data hanya memiliki 2 kemungkinan kategori yang saling lepas. Yang ketiga, dapat diterapkan pada populasi kecil atau eksak maupun sampel besar. Fungsi peluang binomial harus dihitung dengan menggunakan rumus P dalam kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan C dalam kurung N, X kali P kuadrat X kali dalam kurung 1 min P kuadrat N min X. Dari rumus tersebut dapat diartikan bahwasannya N itu sama dengan jumlah total sampel atau pengamatan, X jumlah kasus dalam satu kategori, P proporsi harapan atau threshold proportion, dan Q sama dengan 1 min P yaitu proporsi kategori lainnya. Contoh kasus, kecenderungan mahasiswa memilih program studi sebagai pilihan pertama atau kedua. Deskripsi studi atau studi, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah mahasiswa antara yang memilih jurusan atau program studi sebagai pilihan pertama dan pilihan kedua berdasarkan 20 sampel yang dipilih secara random.
Ini dari 20 total sampel tersebut, hipotesisnya HO tidak ada perbedaan jumlah mahasiswa antara pilihan pertama dan kedua, sedangkan HA-nya terdapat perbedaan jumlah mahasiswa antara pilihan pertama dan kedua. Sedangkan proporsi observasinya yaitu N sama dengan 20, jika diurai pilihan pertama ada 7, sedangkan pilihan yang kedua ada 13. Tahap analisis dengan SPSS. 4 langkah utama dari input data hingga pengujian binomial. Yang pertama, bagaimana cara kita menginput data. Kita harus buat file dulu, file baru, yaitu file new data. Kemudian buat variabel pilihan pada variabel view, lalu isikan value. Label 1 untuk pertama, kedua untuk kedua. Kemudian kita mengisikan isi data view, masukkan data 10 pada kolom pilihan, angka 1 sebanyak 7, dan angka 2 sebanyak 13 baris. Bagaimana cara kita menjalankan ujinya? Yaitu kita buka analis, kemudian kita tombol non-parametric test, kemudian di tombol binomial test. Setelah itu pindahkan variabel pilihan, tentukan cut point sama dengan 1, test proportion sama dengan 0,50. Bagaimana cara kita membaca outputnya? Simpan output dan periksa nilai N, observed proportion, serta exact 6 pada tabel hasilnya. Output dan interpretasi SPSS. Kategori grup 1 yaitu kurang lebih 1 pilihan pertama, N sama dengan 7 orang, observed proportion sama dengan 0,35. Sedangkan trace props jumlahnya 0,50. Sedangkan grup 2, lebih dari pilihan kedua, jumlahnya ada 13, observed prop 0,65. Totalnya ada 20, yang observednya 1,00. Dalam exact signya ada 0,263, yaitu lebih besar dari 0,05, yaitu taraf signifikansi. Kriteria keputusan, jika sig lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Tapi kalau sig kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Sedangkan bagaimana keputusan dan interpretasinya? Nilai exact sig sebesar 0,263, lebih besar dari 0,05. Sehingga HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara jumlah mahasiswa yang memilih program studi sebagai pilihan pertama, yang jumlahnya 35%, dan pilihan kedua yang jumlahnya 65%. Proporsi keduanya dianggap sama. Kesimpulan dari makalah yang telah kami paparkan, bahwasannya sejarah uji binomial berkembang lebih dari 3 abad, dari Arbuthnot mulai tahun 1710 Masehi dan Bernoulli 1713 Mei, hingga konsolidasi formal oleh Schluper, Pearson, dan Fisher pada abad ke-20. Dan pengertian dari uji binomial sendiri ialah metode statistik non-parametrik untuk membandingkan proporsi observasi dengan proporsi harapan pada data dikotomis. Sedangkan di kasusnya dari 20 mahasiswa
35%-nya memilih pilihan pertama dan 65%-nya memilih pilihan kedua. Sig 0,263 lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak ada perbedaan signifikan sehingga HO-nya diterima.